Bagi sebagian besar orang kalau namanya tidur itu harta yang paling berharga ya, waktu paling spesial lah pokoknya, paling mahal. Jadi kalau tidur itu orang biasanya diem. Bahkan yang cerewet pun biasanya diem. Nah, kecuali kalau orang yang ngigo, tetap ngomong. Nah, dan tadi berhubungan dengan tidur, si mengigau ini dia ada di fase yang sebelum pulas itu ya dokter ya. Begitu. Nah ini sekarang kadang kalau orang bilang ini, tadi belum jawab tadi ya, mengenai demensia. Fakta atau mitos tadi? Ya, jadi dokter saya ulangi dok ya, jadi fakta atau mitos kalau mengigau ini adalah tanda dari penyakit demensia? Fakta dokter. Fakta. Iya. Jadi memang tadi yang saya sebutkan, kerusakan di otak termasuk demensia itu akan merubah irama sirkadian sleep kita. Jadi pada orang tidur itu dia ada 4 fase REM dan non-REM. Nah non-REM ini dibagi fase 1 sampai 3. Nah harusnya ketika sleep talking ini terjadinya di fase yang REM tadi gitu. Nah kalau pada demensia atau kerusakan otak yang lain itu akan merubah fase itu tadi. Harusnya misalnya si REM durasinya sekian sampai sekian, dia ternyata memanjang, jadi tidurnya tidak pulas. Nah pada kejadian demensia ini bukan hanya sleep talking tapi macam-macam, misalnya night terror, jadi dia mimpi serem terus ngigonya sampai yang berlebihan gitu loh ya. Nah kemudian bisa juga insomnia atau hipersomnia, lebih banyak tidur gitu. Jadi seperti itu. Nah kalau misalkan nih orang misalkan lagi tidur, terus udah gitu kan dia ngigo. Kan orang anggapan bilang, wah ini saking pulesnya nih, karena capek banget kayak tadi, jadi dia pules banget sampai ngigo. Berarti itu tidak betul dong? Tidak betul, malah tidurnya itu dia masih pada fase remnya memanjang gitu. Jadi itu memang si sleep talking ini tadi akan menyebabkan gangguan atau deprivasi sleep sehingga menyebabkan insomnia. Jadi dia merasa badannya kok nggak seger karena ternyata tidurnya tuh terpotong gitu, terfragmentasi gitu. Oke, dokter tadi kan ngomongin demensia ya, demensia biasanya kan di usia yang udah lanjut. Nah kalau untuk si sleep talking ini katanya dia lebih sering terjadi pada anak-anak atau pria dewasa. Nah ini fakta atau mitos dok? Oke, kalau pada anak-anak fakta. Tapi beberapa penelitian perempuan maupun laki-laki itu sama, equal. Jadi tidak ada perbedaan antara pria dan perempuan gitu kejadiannya. Tapi beberapa penelitian lagi malah menyebutkan perempuan yang sering terjadi sleep talking ini tadi. Masa ya? Berarti kalau gitu saya mungkin pules banget kali, saya nggak pernah dengar istri saya menggigau gitu. Oh iya, mungkin iya. Itu udah tuh fitonya saking pulesnya ya. Nah kalau misalnya orang dibilang tadi mungkin penyebabnya sebenarnya apa? Kan orang tadi bilang kecapean katanya, atau mungkin terlalu senang atau apa gitu. Nah ini sesuai dengan fakta mitos kita, kondisi psikologis seperti stres atau depresi bisa menyebabkan orang menggigau. Ini fakta atau mitos? Ini fakta dokter. Jadi benar, ketika kita terlalu happy atau kita terlalu sedih, karena tadi tidur adalah merecall atau memproses memori dan juga emosi, ini kebawa sampai mimpi, kebawa sampai tidur, sehingga kita tidur tuh pun masih mikir. Nah sehingga terjadilah tadi sleep talking gitu. Jadi kalau misalkan nih pemirsa nih ada yang mimpi si doi misalkan, wah jangan-jangan tanda bahwa dia adalah jodohku, berarti itu salah ya. Jangan GR dulu. Karena itu recall gitu, iya, kejadian sehari-hari. Gue aja nih yang terlalu pede mikirin gitu kan. Oke. Ini menarik banget karena banyak sekali orang yang berpikir ternyata nggak betul ya pemikiran itu ya. Nah ini ada lagi yang ini cukup unik nih kalau pemikirannya. Jadi kadang-kadang ngigau ini adalah faktor genetik. Ini fakta atau mitos? Jadi karena keturunan gitu? Iya, ini fakta dokter Vito. Jadi beberapa penelitian memang menyebutkan bahwa gen atau keturunan ini bisa menimbulkan sleep talking ini tadi, mengigau. Jadi misalnya orang tuanya ada sleep talking juga ya dia bisa turun gitu. Cuman bagaimana prosesnya ini belum pernah dibahas. Ya karena ini mungkin berasal dari fase yang genetika tadi ya, kecil ya, molekuler ya. Nah tadi kan sekali lagi bahwa proses penyusunan atau recall tadi itu sebenarnya juga acak ya, jadi nggak selalu itu sebuah kejadian yang nyata itu sebenarnya gitu. Benar. Iya betul. Terus selanjutnya juga nih demam dokter, dan pada anak-anak nih biasanya demam kan ibu-ibu suka pada jadi khawatir, apalagi kalau anaknya tiba-tiba ngigau. Nah katanya nih demam juga dia dapat menjadi penyebab munculnya ngigau. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta dokter. Jadi pada saat kita demam itu terjadi overheating dari brain. Nah sehingga ini tadi juga akan merubah irama sirkadian tidur sehingga akan terjadi sleep talking itu tadi. Jadi ini fakta. Maka ketika anak kita demam, baiknya kita rehidrasinya dengan baik. Artinya kita berikan minum sehingga tidak terjadi dehidrasi. Ada juga selain demam ya, ini orang yang mungkin lebih dewasa umurnya, dia mungkin sakit kritis lalu dia jadi menggigau gitu. Bahkan ada beberapa di antara mereka
kok menggigaunya itu bisa sampai merapalkan ayat-ayat misalnya demikian. Nah, itu apakah bisa diselatkan dengan sama ngigau yang tadi itu? Iya, bisa dokter. Ya, memang pada kondisi-kondisi kita sakit tertentu itu juga bisa menyebabkan mengigau. Baik, nah dokter, nah kalau misalkan kita lagi tidur, itu sebetulnya otak kita tuh lagi dalam keadaan istirahat atau bagaimana sih dok? Ya, pada saat kita tidur ini otak kita juga ikut istirahat, tapi tidak berhenti secara penuh. Jadi masih ada aktivitas, hanya menurun. Kalau kita rekam otaknya itu gelombangnya gelombang delta itu gelombang yang paling santai gitu istilahnya, itu banyak gitu. Nah, kalau orang yang sekarang ini kan sering ya, orang ketika mau tidur masih pegang HP nih, masih sambil lihat-lihat, ya scrolling, atau mungkin habis rapat-rapat Zoom ya sampai tengah malam gitu. Apakah hal tersebut bisa mencetuskan seseorang jadi ngigo atau enggak? Ya, ini berhubungan dengan sleep hygiene ya. Jadi memang pada saat kita tidur, baiknya kita hindarin dulu nih HP, komputer, atau sesuatu yang akan mengganggu tidur kita. Gitu. Ya. Jadi berarti memang harusnya kita kalau tidur itu memang harus istirahat ya. Iya, jangan benar. biarkan masih ada sisa-sisa yang sebelum-sebelumnya. Iya, gitu. jadi pastikan tempat tidur ini hanya tempat untuk beristirahat ataupun kegiatan aktivitas seksual. Artinya kita tidak boleh main HP atau bekerja di kasur tuh nggak boleh. Oke. Atau bekerja di kamar. Jadi buat bahwa tempat tidur ini adalah tempat untuk istirahat. Iya betul. Nah terus dok, kalau misalnya ngigau itu kan ada yang cuman bergumam aja, ada yang dia sampai jelas banget gitu ya, bahkan sampai teriak-teriak juga. Nah ini tuh beda-beda dari itu apakah mengindikasikan sesuatu yang serius? Misalkan kalau misalkan ngigaunya teriak-teriak nih, berarti wah ini tanda-tanda penyakit nih gitu. Oke, jadi memang sleep talking ini biasanya terjadi pada 30 detik. Nah ini bisa berupa hanya kata atau cukup membentuk satu kalimat, jadi nggak terlalu panjang. Gitu. Kalau terlalu panjang kita harus lihat lagi ini kenapa seperti itu. Berarti berpengaruh ya. Kalau misalkan dia ngigaunya panjang, berarti lebih dari 30 detik gitu dok? Iya, lebih dari ada beberapa sampai sekian menit gitu ya, 15 menit sehingga itu masih dianggap wajar. Tapi biasanya dia tidak pernah membentuk suatu paragraf misalnya gitu ya. Apalagi jadi sajak gitu, lagu ya gitu ya. Jadi memang cuma berbentuk kata atau kalimat aja. Oke. Nah, ini nih yang kalau misalkan ada pasangan kita misalkan ngigo ya, itu harus dibangunin nggak sih sebenarnya? Kayak nanti apalagi disiram air gitu ya, biar sadar kamu. Nggak apa-apa, sadar. biarin Apalagi aja nanti juga ludah, tidur percikan lagi. ludah gitu. Kamu perasapkan kali, jangan ya. Biarin aja tidur Biarin aja. Nah, dokter, nah, terus ini apa hubungannya sih dok antara tidur, mimpi, dan mengigau? Oke, ini jadi seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa pada saat kita tidur itu terjadi pemprosesan memori dan juga emosi. Nah, di situ akan bisa menyebabkan dream atau mimpi. Nah, ketika kita bermimpi ini akan menyebabkan tadi sleep talking bisa atau sleepwalking. Jadi saat kita tidur jalan. Itu tapi seringnya pada anak-anak. Jadi kalau misalnya ada orang tidur terus jalan, jangan dianggap itu kemasukan setan atau apa gitu ya. Iya benar-benar. Gitu. Jadi seharusnya kalau orang tidur, turun dari tempat tidur dan di jalan waktu tidur, kita harusnya balikan dia lagi kembali. Iya, kita jagain. Ya. Jangan dikagetin, nanti jatuh ya. Nanti tiba-tiba ya. Sama juga berarti kayak sleep talking, nggak usah dibangunin ya, orangnya cuman digiring aja gitu, Tapi dibiarin aja. perlu kalau orang lagi ngomong di tengah tidur ngigau gitu, perlu kita ajak ngobrol balik nggak? Nggak usah. Nanti makin panjang tidurnya, makin nggak nyenyak dia. Oh iya. Kan menghargai orang bicara gitu ya. Oke, ini mengenai menggigau ini masih menarik karena soalnya kebanyakan orang mengira ini sebuah mitos ya, tapi ternyata ini sebuah kelainan yang seringkali wajar-wajar aja. Seringkali wajar-wajar aja. Oke, kalau gitu supaya orang tidur dengan pulas tanpa menggigau, itu tipsnya gimana? Tadi mungkin diulang lagi, tadi udah sebut sih. Ini harus memperbaiki sleep hygiene ya. Yang pertama kita harus pastikan bahwa pagi itu kita beraktivitas, berolahraga, paling tidak 15 sampai 30 menit kita jalan pagi, kemudian terkena matahari gitu ya. Ini bagus buat balik lagi ke irama sirkadian tidur ya. Kemudian yang kedua adalah kita hindari kafein pada sore atau malam hari. Jadi kalau kafein, kopi, teh itu juga mengandung kafein ya. Nah itu baiknya jangan diminum pada sore hari, tapi pada pagi hari nggak apa-apa kalau pagi hari gitu. Nah kemudian hal-hal lainnya adalah itu tadi, hindarin HP atau mungkin komputer atau bekerja saat kita mau tidur gitu. Nah kemudian hal lain adalah malam hari kita baiknya tidak boleh makan malam. Baiknya 4 jam sebelum kita tidur itu udah nggak boleh makan berat. Kalau kita lapar
kita ganti dengan buah maupun sayur. Nah, kemudian aktivitas pada malam hari, olahraga pada malam hari, nge-gym pada malam hari, lari pada malam hari itu juga nggak baik. Pokoknya terakhir aktivitas berat itu dilakukan pada 4 jam sebelum kita tidur. Ya. Nah, kemudian kita harus pastikan bahwa pola tidur kita tuh sama. Jadi artinya gini, misalnya kita biasa tidur jam 10, kita sudah harus pastikan bahwa ini jam istirahat saya, jadi kita harus tetapkan ini jam tidur saya jam 10. Nah, nanti bangun jam 5, ya udah nanti dibangun jam 5 lagi gitu. Nah, itu boleh sih pakai semacam alarm gitu, jadi biar memastikan bahwa ini jam tidur kita, nggak bisa diganggu gugat. Karena kalau misalnya kita santai-santai aja, dia akan mundur, jadi pola tidur yang nggak teratur ini akan mengganggu juga untuk gangguan-gangguan tidur tadi, insomnia, hipersomnia, atau mungkin pagi hari kita merasa tidak segar gitu. Jadi pola hidup sehat itu termasuk juga pola tidur yang sehat dan teratur juga berarti. Iya, Betul benar. sekali. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Yes. Nah, dokter Vito, sekarang kita akan bahas mengenai tentang daun, bukan daun biasa nih. Aduh, apa tuh? Namanya daun poh-pohan, bukan pohon-pohonan ya. Daun poh-pohan. Nah, orang Sunda, saya ya Sunda, ini biasanya suka dikonsumsi sebagai lalap. Lalapan dia punya berbagai manfaat. Kita akan kembali lagi saat lagi pemirsa, tetap di Hidup Sehat.